Aku datang ke Pegadaian hanya untuk menggadaikan cincin terakhir yang masih kumiliki. Setelah diceraikan suami, diusir keluarga mertua, dan ditinggal tanpa uang sepeser pun, aku tidak punya pilihan lain. Tapi saat pemilik Pegadaian melihat liontin tua yang kubawa, wajahnya langsung berubah pucat. Lalu dia berkata, "Nona, Tuan sudah lama mencari Anda." Aku bingung. Aku bahkan tidak mengenal siapa yang dia maksud. Namun beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakanku. Dan sejak hari itu, hidupku berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian tiba-tiba mengetahui bahwa masa lalu kalian ternyata penuh rahasia, apakah kalian akan mencari kebenarannya sampai akhir? Hari aku diceraikan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit terlihat gelap. Sama gelapnya dengan hidupku saat itu. Aku masih ingat bagaimana tanganku gemetar ketika duduk di ruang sidang pengadilan agama. Di depanku duduk seorang laki-laki yang selama 7 tahun kupanggil suami. Seorang laki-laki yang dulu berjanji akan menemaniku dalam keadaan apapun. Namun hari itu, dia bahkan tidak mau menatap mataku. Namanya Rendra. Dan hari itu dia datang bukan untuk mempertahankan pernikahan kami. Dia datang untuk mengakhirinya. Hakim sedang membacakan putusan. Tapi jujur saja, aku hampir tidak mendengar apapun. Karena kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Apa salahku? Apa kurangku? Kenapa semua ini terjadi? Selama 7 tahun menikah, aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, menemani suami saat susah. Saat Rendra kehilangan pekerjaan 2 tahun lalu, aku yang bekerja lembur. Aku yang membantu membayar cicilan. Aku yang menjual perhiasan demi kebutuhan rumah tangga. Aku tidak pernah mengeluh. Karena bagiku, suami istri memang harus saling mendukung. Tapi ternyata, kesetiaan tidak selalu dibalas dengan kesetiaan. Ketika keadaan ekonomi membaik, ketika usaha Rendra mulai berkembang, sikapnya perlahan berubah. Dia mulai sering pulang malam, mulai jarang berbicara, mulai marah karena hal-hal kecil. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai memperlakukanku seperti beban. Awalnya aku mencoba bertahan. Aku berpikir mungkin dia sedang stres. Aku berpikir semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi aku salah. Sangat salah. Karena ternyata, Rendra sudah memutuskan untuk meninggalkanku jauh sebelum dia mengatakannya. Hari itu hakim akhirnya selesai membacakan putusan. Pernikahan kami resmi berakhir. 7 tahun. Hanya selesai dalam hitungan menit. Aku menahan air mata. Sedangkan Rendra langsung berdiri. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Tidak ada kesedihan. Seolah aku hanyalah bagian hidup yang ingin segera dia lupakan. Saat kami keluar dari ruang sidang, aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas." Rendra berhenti berjalan. Apa sebenarnya salahku? Untuk pertama kalinya hari itu dia menatapku. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Lelah. Katanya singkat. Aku terdiam. Lelah apa? Rendra tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia. Tawa yang penuh penghinaan. Aku capek hidup susah. Dadaku langsung terasa sesak. Apa hubungannya sama aku? Rendra menggeleng. Kamu gak ngerti. Lihat hidupku sejak nikah sama kamu. Usaha gagal. Utang banyak. Masalah datang terus. Aku membeku. Karena aku tahu kemana arah pembicaraan ini.
Dan beberapa detik kemudian, kalimat itu benar-benar keluar. Kamu pembawa sial. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena percaya, tapi karena tidak menyangka laki-laki yang kucintai selama bertahun-tahun bisa berkata seperti itu. Mas, aku serius. Potongnya, sejak kenal kamu hidupku gak pernah tenang. Aku tidak sanggup menjawab, karena hatiku terasa hancur berkeping-keping. Bukan perceraian yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa orang yang paling mengenalku ternyata memiliki penilaian serendah itu tentang diriku. Rendra pergi begitu saja, meninggalkanku berdiri sendirian di depan pengadilan, di bawah hujan yang semakin deras. Aku tidak tahu harus kemana. Karena rumah yang selama ini kutempati adalah rumah keluarga Rendra. Namun aku tetap pulang ke sana. Karena sebagian barangku masih tertinggal. Perjalanan terasa sangat panjang. Sepanjang jalan aku menangis. Berusaha menerima kenyataan bahwa hidupku baru saja berubah selamanya. Saat tiba di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Berniat mengambil barang-barangku. Tapi aku belum sempat membuka lemari. Suara Bu Santi sudah terdengar dari ruang tamu. Mau lama sampai kapan? Aku menarik napas panjang, lalu keluar menemuinya. Beliau duduk sambil melipat tangan. Tatapannya jauh lebih tajam dari biasanya. Rumah ini bukan tempatmu lagi, katanya. Aku menunduk. Saya cuma mau ambil barang, Bu. Ambil yang perlu aja. Jangan ada yang dibawa macam-macam. Kalimat itu membuatku semakin sakit hati. Seolah selama ini aku adalah pencuri, bukan menantu yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Aku kembali ke kamar, mengemas pakaian seperlunya. Tidak banyak, karena memang tidak banyak yang kumiliki. Saat hendak keluar, tiba-tiba Bu Santi melemparkan sebuah kotak tua ke arahku. Kotak itu jatuh di lantai. Aku langsung mengenalinya. Kotak kayu peninggalan almarhum ibuku. Kotak yang selama ini tersimpan di gudang. Ini barang ibumu, kata Bu Santi dingin. Bawa sekalian. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Karena aku bahkan hampir lupa kotak itu masih ada. Aku memeluk kotak tersebut erat-erat. Dan saat itulah Bu Santi mengatakan sesuatu yang membuatku semakin hancur. Nasib buruk keluarga ini akhirnya pergi juga. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Namun kali ini aku tidak menjawab. Aku terlalu lelah, terlalu terluka, dan terlalu kecewa. Aku keluar dari rumah itu sambil membawa satu koper dan sebuah kotak tua. Tidak tahu harus pergi kemana. Tidak tahu bagaimana hidupku besok. Yang ku tahu hanya satu. Aku benar-benar sendirian. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Karena aku belum tahu, kotak tua peninggalan ibuku yang kubawa malam itu ternyata menyimpan rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah seluruh hidupku. Dan beberapa hari kemudian, saat aku memberanikan diri membuka kotak tersebut, aku akan menemukan sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Kotak tua yang tidak pernah kubuka. Malam itu aku duduk sendirian di sebuah kamar kontrakan kecil. Kamar itu bahkan belum sepenuhnya kuatur. Koper masih tergeletak di lantai. Pakaian masih berserakan. Dan pikiranku masih kacau. Perceraian itu terasa seperti mimpi buruk. Pagi tadi aku masih berstatus istri. Malam ini, aku sendirian. Tidak ada suami. Tidak ada keluarga. Tidak ada tempat untuk pulang. Hanya ada aku. Dan kesunyian yang terasa sangat menyakitkan. Air mataku kembali jatuh. Aku memeluk lutut di atas kasur tipis. Lalu tanpa sadar mataku tertuju pada kotak kayu tua yang dilemparkan Bu Santi sore tadi. Kotak peninggalan ibuku. Kotak yang selama bertahun-tahun tidak pernah kubuka. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku tidak sanggup. Ibuku meninggal saat aku masih kuliah. Sejak saat itu aku selalu menghindari barang-barang peninggalannya. Karena setiap kali melihatnya,
Aku pasti menangis. Aku perlahan mendekati kotak tersebut. Debu tipis masih menempel di permukaannya. Ukiran kayu di bagian atas sudah mulai pudar. Namun aku masih mengenalinya. Karena dulu kotak itu selalu disimpan ibuku di lemari. Dengan sangat hati-hati. Seolah menyimpan sesuatu yang berharga. Tanganku mulai gemetar. Entah kenapa, hatiku tiba-tiba berdebar. Aku membuka pengait besinya perlahan, lalu mengangkat tutup kotak itu. Aroma kayu tua langsung tercium, dan untuk beberapa detik, aku hanya diam memandang isi di dalamnya. Tidak banyak, hanya beberapa benda sederhana, beberapa lembar foto lama, sebuah amplop yang mulai menguning, dan sebuah liontin perak tua. Aku langsung mengambil liontin itu. Liontinnya berbentuk oval. Sangat sederhana. Tapi terlihat mahal. Bukan jenis perhiasan yang pernah kulihat dipakai ibuku. Aku membolak-baliknya perlahan. Lalu menemukan ukiran kecil di bagian belakang. Huruf A. Hanya satu huruf. Aku mengernyit. A. Siapa A? Aku tidak pernah mendengar ibuku bercerita tentang liontin ini. Tidak pernah. Rasa penasaran mulai muncul. Aku membuka amplop tua yang ada di dalam kotak. Kertasnya sudah rapuh. Sebagian tulisannya bahkan mulai memudar. Namun masih ada beberapa kalimat yang bisa kubaca. Naila. Jantungku langsung berdegup. Karena itu namaku. Tanganku semakin gemetar. Aku terus membaca. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak ada. Air mataku langsung jatuh. Karena seolah aku sedang mendengar suara ibuku lagi. Aku menarik napas panjang. Lalu melanjutkan membaca. Namun beberapa bagian surat ternyata hilang. Kertasnya robek. Entah karena usia. Atau memang sengaja dirusak. Aku hanya bisa membaca potongan-potongan kalimat. Jangan pernah membenci. Semua demi keselamatanmu. Suatu hari kamu akan mengerti. Cari. Setelah itu tulisannya hilang. Aku membalik surat tersebut berkali-kali. Tapi bagian pentingnya tidak ada. Seolah seseorang sengaja menghilangkannya. Perasaanku mulai tidak tenang. Karena surat itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Apa yang harus kupahami? Keselamatan dari siapa? Dan apa yang harus kucari? Aku lalu mengambil foto lama yang ada di dalam kotak. Foto itu sudah kusam. Terdapat seorang wanita muda yang sangat mirip ibuku. Dan seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria itu tampan, berpakaian rapi, dan terlihat berasal dari keluarga berada. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum ke arah kamera. Aku langsung membeku. Karena selama ini aku selalu percaya bahwa ayahku meninggal saat aku masih kecil. Itulah cerita yang selalu kudengar. Namun pria di foto ini bukan ayah yang selama ini ku kenal. Sama sekali bukan. Jantungku semakin berdebar. Aku membalik foto itu. Dan saat itulah, aku menemukan sesuatu yang membuatku merinding. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan yang mulai memudar. Jika suatu hari Naila datang, tolong arahkan ke Pegadaian Harapan Jaya. Aku langsung berdiri. Apa? Mataku membaca ulang tulisan itu berkali-kali. Pegadaian Harapan Jaya. Nama yang sama sekali tidak kukenal. Kenapa nama Pegadaian ada di belakang foto ini? Apa hubungannya dengan ibuku? Apa hubungannya dengan pria misterius dalam foto itu? Dan yang paling membuatku bingung, kenapa tulisan itu menyebut namaku? Aku duduk kembali di tepi kasur. Pikiran mulai berputar kemana-mana. Logikaku mengatakan ini tidak masuk akal. Tapi hatiku mengatakan ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu ibuku. Dan mungkin, berkaitan dengan diriku sendiri. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku terus memandangi liontin, foto, dan surat yang tidak lengkap itu.
Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku mungkin tidak sesederhana yang selama ini kukira. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, saat uangku benar-benar habis dan aku terpaksa datang ke pegadaian yang tertulis di belakang foto itu, seseorang akan mengenali liontin milik ibuku. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya akan membuat seluruh hidupku berubah. Ya Tuhan! Nona, akhirnya Anda datang juga. Aku menjual harapan terakhirku. 3 hari setelah perceraian itu, aku mulai menyadari kenyataan yang sebenarnya. Tabunganku hampir habis. Uang yang tersisa hanya cukup untuk membayar kontrakan dan makan beberapa hari. Sedangkan pekerjaanku sudah hilang 2 bulan sebelum aku bercerai. Saat itu aku sempat membantu usaha Rendra sepenuhnya. Aku percaya ketika dia berkata, nanti kalau usaha sudah besar, kita sama-sama menikmati hasilnya. Tapi ternyata, yang menikmati hasilnya hanya dia. Sedangkan aku ditinggalkan tanpa apa-apa. Pagi itu aku duduk di atas kasur sambil menghitung uang di dompet. 1 lembar. 2 lembar, 3 lembar, tidak sampai 500.000 rupiah. Tanganku langsung lemas. Aku menatap langit-langit kamar, berusaha menahan tangis. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saat itulah mataku tertuju pada kotak peninggalan ibuku. Liontin perak itu masih tergeletak di atas meja. Foto lama itu juga masih ada. Dan tulisan di belakang foto terus teringat di kepalaku. Pegadaian Harapan Jaya. Entah kenapa, nama itu terus menggangguku. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tapi kondisi keuanganku tidak memberiku banyak pilihan. Akhirnya aku memutuskan datang ke sana. Setidaknya aku bisa menggadaikan cincin kawin dan liontin itu sementara. Aku hanya butuh uang untuk bertahan hidup. Siang harinya aku naik angkot menuju alamat yang tertulis di internet. Perjalanan hampir 1 jam. Sepanjang jalan pikiranku kacau. Aku terus memegang liontin peninggalan ibuku di dalam tas. Ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Seolah aku sedang menuju sesuatu yang penting. Namun aku berusaha mengabaikannya. Bagiku saat itu, pegadaian hanyalah pegadaian. Tidak lebih. Ketika tiba di lokasi, aku sedikit terkejut. Karena bangunannya berbeda dari yang kubayangkan. Tidak terlalu besar, tapi terlihat tua dan terawat. Papan namanya bertuliskan, Pegadaian Harapan Jaya. Sejak 1978. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu. Lalu masuk perlahan. Di dalam cukup sepi. Hanya ada beberapa pelanggan. Dan seorang pria tua yang duduk di belakang meja utama. Rambutnya sudah memutih. Namun sorot matanya tajam. Aku berjalan mendekat. Selamat siang, Pak. Pria itu mengangkat kepala. Selamat siang. Saya mau menggadaikan barang. Beliau mengangguk. Silakan. Tanganku mulai gemetar saat mengeluarkan cincin kawin. Jujur saja, aku tidak pernah membayangkan cincin itu akan berakhir seperti ini. Dulu cincin itu dipasangkan oleh laki-laki yang berjanji akan mencintaiku seumur hidup. Sekarang, aku menyerahkannya kepada orang asing demi bertahan hidup. Pria tua itu mulai memeriksa cincinku, lalu mencatat sesuatu. Namun saat aku mengeluarkan liontin perak milik ibuku, sesuatu yang aneh terjadi. Tangannya mendadak berhenti. Matanya membesar. Wajahnya langsung berubah. Aku langsung menyadarinya. Kenapa, Pak? Beliau tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada liontin itu. Seolah sedang melihat sesuatu yang sangat mustahil. Perlahan beliau mengambil liontin tersebut. Lalu membalik bagian belakangnya. Melihat ukiran huruf A. Dan saat itulah, tangannya mulai bergetar. Aku semakin bingung. Pak! Pria tua itu berdiri dari kursinya. Benar-benar berdiri. Padahal sebelumnya dia terlihat sangat tenang. Kini wajahnya pucat.
seolah baru melihat hantu. "Nona." Suaranya pelan. Sangat pelan. Aku mengernyit. "Iya, Pak." Beliau menatap wajahku beberapa detik, lalu melihat liontin itu lagi. Kemudian menatapku kembali. Dan apa yang diucapkannya membuat seluruh tubuhku merinding. "Nona, Tuan sudah lama mencari Anda." Aku langsung membeku. "Apa?" Beliau masih menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca, seolah sedang melihat seseorang yang sudah lama hilang. Aku semakin tidak mengerti. "Tuan siapa?" tanyaku. Namun pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia justru bertanya balik. "Nama Anda Naila?" Jantungku langsung berdetak lebih cepat. "Ya." Pria itu langsung menutup mata beberapa detik, lalu menarik napas panjang, seolah selama bertahun-tahun menunggu momen ini. "Akhirnya," bisiknya. Aku mulai panik. "Pak, sebenarnya ada apa?" Namun beliau tidak menjawab pertanyaanku. Beliau justru mengambil telepon dari meja, lalu menekan sebuah nomor dengan tangan yang masih gemetar. Aku hanya bisa berdiri mematung, karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, telepon itu tersambung. Pria tua itu langsung berkata, "Tuan, saya menemukannya." Darahku langsung terasa dingin, karena jelas, mereka sedang membicarakan diriku. Dan aku belum tahu bahwa panggilan telepon singkat itu akan mengubah seluruh hidupku. Karena orang yang berada di ujung sana sudah mencari keberadaanku selama lebih dari 20 tahun. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, seseorang akan datang menemuiku. Seseorang yang membawa jawaban atas rahasia terbesar dalam hidupku. "Nona, Tuan sudah lama mencari Anda." Aku masih berdiri di depan meja pegadaian. Jantungku berdegup sangat kencang. Pikiranku benar-benar kacau. Karena pria tua yang bahkan baru beberapa menit ku kenal itu baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. "Tuan sudah lama mencari Anda." "Mencariku? Siapa? Untuk apa?" Aku bahkan bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan yang baru diceraikan suaminya. Perempuan yang sedang kehabisan uang. Perempuan yang datang ke pegadaian karena tidak punya pilihan lain. Lalu kenapa ada seseorang yang mencariku selama bertahun-tahun? Pria tua itu, yang kemudian ku ketahui bernama Pak Harun, masih memegang teleponnya. Wajahnya terlihat tegang. Beberapa detik kemudian, dia mengakhiri panggilan, lalu kembali menatapku. Tatapan yang membuatku semakin tidak nyaman. "Pak," kataku pelan. "Sebenarnya ada apa?" Pak Harun menarik napas panjang, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Namun akhirnya beliau menggeleng. "Maaf Nona, saya belum bisa menjelaskan sekarang." Aku langsung bingung. "Kenapa?" Beliau terlihat ragu. Karena itu justru membuatku semakin curiga. Karena bukan saya yang berhak menjelaskan semuanya. Jawaban itu membuatku semakin frustrasi. "Kalau begitu siapa?" Pak Harun terdiam, lalu berkata pelan, "Tuan Aditya." Nama itu terasa asing. Aku belum pernah mendengarnya. Sama sekali. "Siapa dia?" Pak Harun menatap liontin di tangannya, lalu berkata, "Orang yang selama ini mencari pemilik liontin ini." Tubuhku langsung merinding. Karena semakin lama semuanya terasa semakin aneh. Aku mulai berpikir macam-macam. Apakah ibuku pernah terlibat masalah besar? Apakah liontin ini barang curian? Apakah aku sedang masuk ke sesuatu yang berbahaya? Pikiran-pikiran itu terus bermunculan. Sampai akhirnya aku berkata, "Kalau ini masalah, saya gak mau terlibat." Pak Harun langsung menggeleng cepat. "Bukan masalah seperti itu." "Lalu apa?" Beliau kembali diam. Dan diamnya justru membuatku semakin takut. Beberapa saat kemudian, beliau menyerahkan kembali liontin itu kepadaku.
Jangan dijual. Aku terdiam. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Aku mengernyit. Nilai? Bukankah ini hanya liontin tua? Pak Harun melihat ekspresi bingungku. Lalu berkata, yang berharga bukan logamnya, tapi siapa pemiliknya. Aku benar-benar tidak mengerti. Dan semakin tidak mengerti ketika beliau menolak menerima liontin itu sebagai barang gadai. Sebagai gantinya, Pak Harun membuka laci mejanya, lalu mengeluarkan sejumlah uang. Aku langsung terkejut. Pak, ini apa? Pinjaman. Aku langsung menggeleng. Saya gak bisa terima. Namun beliau tersenyum. Anggap saja bantuan sementara. Aku tetap menolak, karena aku tidak mengenalnya. Dan aku tidak ingin berutang pada orang asing. Tapi Pak Harun justru berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Kalau ibumu masih hidup, saya yakin beliau juga ingin saya membantu Anda. Air mataku langsung menggenang. Karena sudah lama tidak ada orang yang berbicara tentang ibuku dengan penuh hormat seperti itu. Suaraku mulai bergetar. Pak, apakah Bapak mengenal ibu saya? Untuk pertama kalinya, wajah Pak Harun berubah sedih. Beliau mengangguk pelan. Saya mengenalnya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena selama ini, tidak pernah ada orang yang mengenal masa lalu ibuku. Setidaknya tidak yang pernah kutemui. Lalu kenapa ibu saya tidak pernah cerita? Pak Harun menatapku lama. Lalu berkata, mungkin karena beliau sedang melindungi seseorang. Aku langsung membeku. Melindungi siapa? Diriku? Atau orang lain? Namun sebelum aku sempat bertanya lagi, bel pintu pegadaian berbunyi. Seorang pelanggan masuk, dan Pak Harun langsung menghentikan pembicaraan. Nona. Iya. Pulanglah dulu. Aku terdiam. Lalu, beliau tersenyum kecil. Tunggu besok. Besok seseorang akan menemui Anda. Perasaanku semakin tidak tenang. Karena hidupku yang selama ini sederhana mendadak dipenuhi misteri. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang perjalanan, aku terus memegang liontin itu. Mencoba mencari jawaban yang tidak kutemukan. Malam harinya aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat wajah Pak Harun. Dan kalimatnya terus berputar di kepalaku. Tuan sudah lama mencari Anda. Siapa sebenarnya Tuan Aditya? Kenapa dia mencariku? Apa hubungannya dengan ibuku? Dan yang paling membuatku takut, apa yang akan terjadi setelah dia menemukanku? Namun aku belum tahu bahwa keesokan paginya sebuah mobil hitam mewah akan berhenti tepat di depan kontrakanku. Dan pria yang turun dari mobil itu akan memanggilku dengan sebutan yang tidak pernah kudengar sepanjang hidupku. Sebuah sebutan yang membuatku sadar bahwa masa lalu yang selama ini kusebut biasa ternyata menyimpan rahasia yang sangat besar. Mobil hitam itu datang. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tidurku nyenyak. Justru sebaliknya. Aku hampir tidak bisa tidur semalaman. Kalimat Pak Harun terus terngiang di kepalaku. Besok seseorang akan menemui Anda. Aku berkali-kali mencoba mengabaikannya. Tapi rasa penasaran itu semakin besar. Siapa sebenarnya orang yang mencariku? Kenapa dia baru muncul sekarang? Dan kenapa semua ini berhubungan dengan ibuku? Aku sedang membuat mie instan untuk sarapan ketika suara kendaraan berhenti di depan kontrakan terdengar. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Karena biasanya memang banyak kendaraan keluar masuk di gang kecil itu. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku langsung menoleh. Jantungku mendadak berdebar. Entah kenapa. Ada firasat aneh yang muncul begitu saja. Aku berjalan perlahan menuju pintu. Lalu membukanya sedikit.
Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Sebuah mobil hitam mewah terparkir tepat di depan kontrakan. Mobil yang terlihat sangat mahal. Mobil yang jelas tidak cocok berada di lingkungan sederhana seperti tempat tinggalku. Di samping mobil itu berdiri seorang pria tua berjas rapi. Rambutnya sudah memutih, tapi posturnya masih tegak, dan tatapannya sangat tajam. Pria itu langsung menatapku, lalu perlahan tersenyum. Senyum yang aneh, seolah dia sudah mengenalku sejak lama. Aku semakin bingung. "Maaf," kataku hati-hati. "Bapak mencari siapa?" Pria itu terlihat menahan emosi. Matanya bahkan mulai berkaca-kaca. Kemudian dia berkata pelan, "Nona Naila." Aku langsung mengangguk. "Iya." Dan detik berikutnya, pria itu menundukkan kepalanya, seolah baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. "Saya akhirnya menemukan Anda." Tubuhku langsung merinding. Kalimat itu terdengar begitu aneh. "Apa maksud Bapak?" Pria itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Perkenalkan, nama saya Surya. Saya bekerja untuk Tuan Aditya." Nama itu lagi, Tuan Aditya. Nama yang disebut Pak Harun kemarin. Jantungku mulai berdebar semakin cepat. Ada apa sebenarnya? Pak Surya terlihat hati-hati, seolah takut membuatku terkejut. Namun kalimat berikutnya tetap membuatku membeku. "Tuan Aditya ingin bertemu dengan Anda." Aku langsung menggeleng. "Kenapa?" "Karena beliau sudah mencari Anda selama bertahun-tahun." Aku mundur selangkah. Karena semua ini terasa tidak nyata. Mungkin Bapak salah orang. Pak Surya mengeluarkan sebuah foto dari map yang dibawanya, lalu menyerahkannya kepadaku. Tanganku langsung gemetar saat melihat foto itu. Karena foto tersebut adalah foto yang sama seperti yang kutemukan di kotak peninggalan ibuku. Foto ibuku. Dan pria misterius yang berdiri di sampingnya. Aku langsung menatap Pak Surya. "Kenapa Bapak punya foto ini?" Pak Surya tersenyum tipis. "Karena pria yang berdiri di samping ibumu." Suaranya terhenti sesaat. Lalu dia melanjutkan, "Adalah Tuan Aditya." Dunia seolah berhenti berputar. Aku memandangi foto itu, lalu memandangi wajah Pak Surya. Kemudian kembali melihat foto tersebut. Karena aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Itu tidak mungkin. Pak Surya menunduk. "Saya tahu ini sulit dipercaya. Tapi memang itu kenyataannya." Napasmu terasa sesak. Karena tiba-tiba semua pertanyaan yang selama ini kusimpan muncul bersamaan. Kenapa ibuku tidak pernah menceritakan pria itu? Kenapa foto ini disembunyikan? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya Tuan Aditya bagiku? Saat itulah Pak Surya mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. "Nona." "Iya." "Tuan Aditya percaya bahwa Anda adalah putrinya." Aku langsung kehilangan kata-kata. Suara di sekitarku seolah menghilang. Jantungku berdetak sangat keras. Karena kalimat itu mengubah seluruh hidupku hanya dalam hitungan detik. Putrinya? Aku? Tidak. Ini pasti salah. Pasti ada kesalahan besar. Karena selama ini aku percaya ayahku sudah meninggal. Itulah cerita yang selalu kudengar sejak kecil. Namun kini, seorang pria asing datang dan mengatakan bahwa aku mungkin memiliki ayah kandung yang masih hidup. Dan bukan sembarang orang, melainkan seseorang yang telah mencariku selama puluhan tahun. Aku belum tahu bahwa pertemuan dengan Tuan Aditya akan membuka rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia tentang kelahiranku, rahasia tentang ibuku, dan rahasia yang membuatku mengerti kenapa selama ini aku sengaja disembunyikan dari seseorang. Rahasia kelahiranku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di depan pintu kontrakan saat itu. Yang ku tahu, kakiku terasa lemas. Tanganku masih menggenggam foto lama peninggalan ibuku.
Sedangkan kata-kata Pak Surya terus berputar di kepalaku. Tuan Aditya percaya bahwa Anda adalah putrinya. Putrinya? Aku? Tidak. Ini pasti salah. Harusnya salah. Karena sepanjang hidupku, aku selalu percaya bahwa ayahku telah meninggal dunia saat aku masih kecil. Itulah cerita yang selama ini kuterima. Itulah cerita yang selalu diulang ibuku. Dan aku tidak pernah meragukannya. Sampai hari ini. Sampai semuanya berubah. Aku rasa Bapak salah orang. Kataku akhirnya. Pak Surya terlihat memahami reaksiku. Karena mungkin semua orang akan bereaksi sama. Saya mengerti. Jawabnya pelan. Tapi Tuan Aditya memiliki alasan kuat untuk percaya. Aku menggeleng. Kalau benar dia ayah saya, kenapa baru muncul sekarang? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Karena itulah yang paling menggangguku. Kalau memang dia ayahku, di mana dia saat aku kecil? Di mana dia saat ibuku sakit? Di mana dia saat aku harus bekerja sambil kuliah? Di mana dia saat aku menangis karena diceraikan? Di mana? Pak Surya terdiam. Lalu berkata pelan, karena beliau tidak pernah tahu keberadaan Anda. Aku langsung menatapnya. Apa maksudnya? Pak Surya menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Dulu, puluhan tahun lalu, Tuan Aditya dan ibuku saling mengenal. Bahkan sangat dekat. Namun hubungan mereka tidak direstui keluarga. Terutama keluarga besar Tuan Aditya. Karena saat itu mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Ibuku berasal dari keluarga sederhana. Sedangkan keluarga Tuan Aditya termasuk keluarga terpandang dan berpengaruh. Aku mulai mendengarkan dengan jantung berdebar. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar cerita tentang masa muda ibuku. Cerita yang tidak pernah beliau ceritakan kepadaku. Mereka berpisah secara tiba-tiba. Lanjut Pak Surya. Dan setelah itu hubungan mereka benar-benar terputus. Aku menggigit bibir. Karena satu hal mulai terasa janggal. Kalau mereka berpisah, lalu bagaimana dengan aku? Seolah bisa membaca pikiranku, Pak Surya melanjutkan. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, ibumu menghilang. Aku membeku. Menghilang? Ibu saya tidak pernah bilang apa-apa. Pak Surya mengangguk. Itulah masalahnya. Tuan Aditya baru mengetahui kemungkinan keberadaan Anda bertahun-tahun kemudian. Dan sejak saat itu beliau mulai mencari. Dadaku mulai terasa sesak. Karena semakin banyak informasi yang masuk, semakin besar kebingunganku. Saat itulah Pak Surya mengeluarkan sebuah amplop tua dari tasnya. Ada satu hal yang harus Anda lihat. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat salinan sebuah surat. Tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan ibuku. Air mataku langsung menggenang. Karena aku akan mengenali tulisan itu dimanapun. Dengan napas tertahan aku mulai membaca. Jika surat ini sampai kepadamu, berarti aku sudah tidak bisa menjelaskan semuanya sendiri. Tanganku mulai bergetar semakin kuat. Aku melanjutkan membaca. Aku tidak pergi karena tidak mencintaimu. Aku pergi karena aku harus melindungi anakku. Air mataku langsung jatuh. Karena surat itu jelas ditujukan kepada seseorang. Dan orang itu bukan aku. Melainkan Tuan Aditya. Aku terus membaca. Jika suatu hari kau menemukan Naila, jangan salahkan dia atas keputusan yang kubuat. Tubuhku langsung membeku. Naila. Namaku tertulis di sana. Aku benar-benar disebut dalam surat itu. Tanganku mulai gemetar hebat. Karena untuk pertama kalinya, semua ini terasa nyata. Ini bukan kebetulan. Bukan salah paham. Bukan juga cerita yang dibuat-buat. Aku memang terhubung dengan masa lalu yang selama ini tidak kuketahui. Dan saat itulah,
Pak Surya mengatakan satu nama yang membuat seluruh tubuhku dingin. Nama lengkap Tuan Aditya. Nama yang selama ini sering muncul di berita bisnis nasional. Nama yang dikenal banyak orang. Nama seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan di berbagai kota. Aku langsung terdiam. Karena aku pernah mendengar nama itu. Bahkan berkali-kali. Tapi tidak pernah membayangkan akan terhubung dengannya. Suaraku bergetar. Aku gak tahu harus percaya atau tidak. Pak Surya mengangguk. Karena itu Tuan Aditya ingin bertemu langsung dengan Anda. Aku menunduk. Pikiranku benar-benar kacau. Karena hidupku yang kemarin terasa hancur, kini berubah menjadi misteri yang tidak bisa kupahami. Namun aku belum tahu bahwa pertemuan dengan Tuan Aditya bukanlah awal kebahagiaan. Karena saat aku akhirnya datang ke rumah keluarganya, aku akan bertemu orang-orang yang tidak menginginkan kehadiranku. Orang-orang yang menganggapku ancaman. Dan seseorang di antara mereka sudah menyiapkan cara untuk menyingkirkanku sebelum aku mengetahui seluruh kebenaran. Keluarga yang tak pernah kukenal. 2 hari setelah pertemuanku dengan Pak Surya, aku akhirnya memutuskan menerima undangan untuk bertemu Tuan Aditya. Jujur saja, aku masih belum percaya sepenuhnya. Masih terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun ada satu hal yang terus menggangguku. Surat tulisan tangan ibuku. Namaku yang tertulis di dalam surat itu. Dan fakta bahwa seseorang telah mencariku selama puluhan tahun. Aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya kebetulan. Pagi itu sebuah mobil kembali menjemputku. Sepanjang perjalanan aku hampir tidak berbicara. Tanganku terus menggenggam liontin peninggalan ibuku. Sedangkan pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana kalau semua ini ternyata salah? Bagaimana kalau aku hanya diberi harapan palsu? Atau lebih buruk? Bagaimana kalau keluarga itu tidak menginginkanku? Pertanyaan terakhir itulah yang ternyata paling mendekati kenyataan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil memasuki sebuah kawasan perumahan elit. Rumah-rumah besar berdiri berjajar. Taman-taman tertata rapi. Satpam berjaga di berbagai titik. Aku belum pernah berada di lingkungan seperti itu. Dan semakin jauh mobil berjalan, semakin tidak nyaman perasaanku. Sampai akhirnya kendaraan berhenti di depan sebuah rumah besar. Sangat besar. Bahkan lebih mirip hotel daripada rumah tinggal. Aku langsung terdiam. Sudah sampai, Nona? Kata Pak Surya. Aku mengangguk pelan. Namun jantungku terasa sangat berisik. Saat turun dari mobil, aku melihat beberapa orang berdiri di depan rumah. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. 2 pria paruh baya. Beberapa perempuan. Dan beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka semua sedang menatap ke arahku. Tatapan yang membuatku semakin gugup. Aku menarik napas panjang. Lalu melangkah mendekat. Dan saat itulah pria tua di depan mereka berjalan ke arahku. Matanya langsung berkaca-kaca. Bahkan sebelum aku mengatakan apapun. Naila. Bisiknya. Suaranya bergetar. Aku langsung tahu. Dia adalah Tuan Aditya. Pria yang selama ini mencariku. Pria yang mungkin adalah ayah kandungku. Untuk beberapa detik kami hanya saling menatap. Aku melihat banyak emosi di matanya. Penyesalan. Kerinduan. Kesedihan. Dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Lalu tanpa diduga, air mata jatuh dari matanya. Akhirnya, katanya pelan, akhirnya aku menemukanmu. Dadaku langsung terasa sesak, karena aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Namun sebelum suasana itu berkembang lebih jauh, seseorang tiba-tiba berbicara, dengan nada yang sangat dingin. Jadi ini orangnya. Aku langsung menoleh. Seorang perempuan elegan berdiri beberapa langkah di belakang Tuan Aditya. Usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya cantik. Tapi tatapannya membuatku tidak nyaman.
Tatapan yang seolah sedang menilai barang. Bukan manusia. Tuan Aditya langsung menatapnya. Selfie. Namun perempuan itu tidak terlihat peduli. Dia justru terus memandangku dari atas sampai bawah. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak ramah. Sama sekali tidak ramah. Aku kira seperti apa? Katanya. Ternyata biasa saja. Suasana langsung berubah. Aku langsung terdiam. Sedangkan beberapa orang lain terlihat canggung. Tuan Aditya tampak tidak senang. Sudah cukup. Katanya tegas. Namun perempuan bernama Selfie itu hanya mengangkat bahu. Dan saat itulah aku mulai mengerti. Tidak semua orang di rumah ini senang dengan kedatanganku. Sama sekali tidak. Beberapa jam kemudian, aku diajak masuk ke ruang keluarga. Di sana aku mulai diperkenalkan kepada anggota keluarga lainnya. Ada saudara, ada keponakan, ada kerabat dekat. Sebagian terlihat ramah. Namun sebagian lainnya terus memperhatikanku dengan tatapan curiga. Seolah aku membawa masalah, atau mungkin ancaman. Dan ternyata, dugaan itu benar. Saat makan siang berlangsung, salah satu pria yang duduk di ujung meja tiba-tiba berkata, "Maaf kalau saya terus terang." Semua orang langsung menoleh. Pria itu menatapku tanpa senyum. Lalu apa buktinya kalau dia benar-benar keluarga kita? Sendok di tanganku langsung berhenti bergerak. Ruangan menjadi hening. Karena pertanyaan itu jelas ditujukan kepadaku. Dan sebelum aku sempat menjawab, perempuan bernama Selfie tadi langsung menambahkan, "Pertanyaan yang bagus." Lalu dia menatapku tajam. Sekarang banyak orang pintar mencari kesempatan. Apalagi kalau menyangkut keluarga kaya. Aku langsung membeku. Karena aku tahu apa maksud kalimat itu. Dia sedang menuduhku. Menuduhku datang untuk mengincar harta keluarga mereka. Dan yang lebih menyakitkan, beberapa orang di meja makan terlihat setuju. Untuk pertama kalinya sejak datang, aku merasa menjadi orang asing. Orang yang tidak diinginkan. Orang yang harus membuktikan dirinya. Padahal aku sendiri tidak pernah meminta semua ini. Aku belum tahu bahwa tuduhan itu hanyalah awal. Karena seseorang di rumah itu sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih kejam. Rencana untuk membuat seluruh keluarga percaya bahwa aku memang seorang penipu. Aku dianggap penipu. Hari itu menjadi salah satu hari paling tidak nyaman dalam hidupku. Aku baru beberapa jam berada di rumah keluarga Tuan Aditya. Namun rasanya seperti sedang diadili. Tatapan orang-orang di meja makan masih teringat jelas di kepalaku. Terutama tatapan Selfie. Perempuan yang sejak awal menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan kehadiranku. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan belum melakukan apa-apa. Aku tidak datang meminta uang. Aku tidak datang meminta warisan. Aku bahkan datang dengan penuh keraguan. Tapi mereka sudah menilaiku lebih dulu. Setelah makan siang selesai, aku meminta izin pergi ke taman belakang. Aku butuh udara. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Karena jujur saja, aku mulai menyesal datang ke tempat itu. Saat sedang duduk sendirian di bangku taman, Tuan Aditya datang menghampiriku. Beliau duduk di sampingku. Beberapa saat kami hanya diam. Lalu beliau berkata pelan, "Maafkan mereka." Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Padahal sebenarnya sangat tidak baik-baik saja. Namun aku tidak ingin membuat keadaan semakin rumit. Tuan Aditya menatapku. Lalu berkata dengan suara yang penuh penyesalan. Aku kehilangan terlalu banyak waktu. Air mataku hampir jatuh. Karena entah kenapa, aku bisa merasakan kesedihan yang beliau rasakan. Tapi sebelum percakapan kami berlanjut, seorang pelayan datang tergesa-gesa. "Pak, ada masalah." Wajah pelayan itu terlihat panik. Tuan Aditya langsung berdiri. "Ada apa?" Pelayan itu terlihat ragu.
namun akhirnya menjawab, "Dokumen keluarga yang ada di ruang kerja hilang." Aku langsung mengernyit. Dokumen keluarga? Apa hubungannya denganku? Namun beberapa menit kemudian, aku mendapatkan jawabannya. Karena seluruh keluarga tiba-tiba berkumpul di ruang tengah. Suasana sangat tegang. Beberapa orang terlihat panik. Sedangkan Selvi justru terlihat sangat tenang. Terlalu tenang. Tuan Aditya berdiri di depan semua orang. Ada dokumen penting yang hilang. Katanya, "Saya harap tidak ada yang mengambilnya." Beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Lalu seseorang tiba-tiba berkata, "Periksa saja semua orang." Aku langsung merasa tidak nyaman. Karena arah pembicaraan mulai berubah. Dan benar saja. Selvi perlahan berdiri. Lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar. "Kalau memang mau adil, orang yang paling baru datang harus diperiksa dulu." Ruangan langsung hening. Dadaku terasa sesak. Karena aku tahu siapa yang dimaksud. Aku. Beberapa orang langsung menoleh ke arahku. Tatapan mereka membuatku semakin tidak nyaman. Aku bahkan tidak tahu dokumen apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi kini aku seperti tersangka. "Apa maksud Anda?" Tanyaku pelan. Selvi tersenyum tipis. "Tidak ada maksud apa-apa. Tapi bukankah lebih baik memastikan?" Aku mulai menggenggam tanganku sendiri. Karena tuduhan itu terasa sangat jelas. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada yang langsung membelaku. Saat itulah salah satu pria yang kemarin mempertanyakan identitasku ikut berbicara. Masuk akal juga. Sekarang kita belum benar-benar tahu siapa dia. Kalimat itu seperti tamparan. Karena sekali lagi, aku dianggap orang asing. Orang yang tidak bisa dipercaya. Padahal aku sendiri masih berusaha memahami siapa diriku sebenarnya. Tuan Aditya terlihat marah. "Cukup," katanya tegas. "Tidak ada yang boleh menuduh tanpa bukti." Namun Selvi tidak menyerah. Dia justru berjalan mendekat. Lalu berkata, "Kalau begitu biarkan tasnya diperiksa." Aku langsung membeku. Karena aku tahu, kalau aku menolak, mereka akan menganggapku bersalah. Tapi kalau aku mengizinkan, aku merasa harga diriku diinjak. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu aku menyerahkan tasku. "Silakan," kataku pelan. Seluruh ruangan memperhatikan. Dan saat tas itu dibuka, jantungku hampir berhenti berdetak. Karena di dalamnya, terdapat map dokumen yang sedang dicari. Aku langsung pucat. "Apa?" Tanganku gemetar. Aku sama sekali tidak pernah melihat map itu sebelumnya. Tapi sekarang benda itu ada di tasku. Dan semua orang melihatnya. Ruangan langsung gaduh. Beberapa orang berdiri. Beberapa lainnya mulai berbisik. Sedangkan Selvi perlahan tersenyum. Senyum kemenangan. "Aku sudah bilang," katanya. "Tidak semua orang datang dengan niat baik." Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu. Aku dijebak. Tapi aku tidak punya bukti. Tidak ada satupun. Dan yang paling membuatku takut, beberapa anggota keluarga mulai percaya bahwa aku benar-benar seorang penipu. Aku belum tahu bahwa malam itu seseorang akan melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang tanpa sengaja membuka siapa dalang sebenarnya di balik semua ini. Dan ketika kebenaran itu terungkap, seluruh keluarga akan terkejut melihat siapa orang yang selama ini paling mereka percaya. Yang mengejutkan, malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk sendirian di kamar tamu yang disediakan keluarga Tuan Aditya. Air mataku tidak berhenti mengalir. Bukan karena dokumen itu ditemukan di tasku, tapi karena aku tahu aku tidak melakukannya. Dan tidak ada yang bisa kubuktikan. Sepanjang hidupku, aku mungkin pernah miskin. Aku mungkin pernah gagal. Aku mungkin pernah diceraikan.
Tapi aku tidak pernah mencuri. Tidak pernah. Namun kini, di mata sebagian keluarga itu, aku bukan lagi perempuan yang sedang mencari jawaban tentang masa lalunya. Aku adalah orang yang dicurigai. Orang yang dianggap datang untuk mengambil keuntungan. Ponselku bergetar. Ternyata pesan dari Tuan Aditya. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Aku langsung menangis lagi. Karena sejak semua ini dimulai, beliau adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencoba mempercayaiku. Namun kepercayaan satu orang tidak cukup. Karena saat ini hampir seluruh keluarga sedang membicarakanku. Dan aku bisa merasakan itu. Keesokan paginya suasana rumah sangat berbeda. Orang-orang yang kemarin masih bersikap ramah kini menjaga jarak. Beberapa bahkan tidak menyapaku. Saat aku berjalan melewati ruang keluarga, obrolan mereka langsung berhenti. Seolah aku adalah masalah yang sedang mereka hindari. Hatiku terasa sakit. Tapi aku berusaha tetap tenang. Karena jauh di dalam hati, aku yakin kebenaran pasti akan muncul. Cepat atau lambat. Menjelang siang, aku tanpa sengaja mendengar suara pertengkaran dari ruang kerja Tuan Aditya. Suaranya cukup keras. Aku tidak berniat menguping. Tapi satu nama membuat langkahku berhenti. Namaku. Naila tidak mungkin melakukan itu. Suara Tuan Aditya terdengar tegas. Kemudian suara pria lain menjawab. Itu yang kita lihat. Apalagi buktinya ada di tas dia. Aku langsung mengenali suara itu. Pria yang sejak awal mempertanyakan kehadiranku. Namanya Damar. Keponakan Tuan Aditya. Dan entah kenapa, sejak pertama bertemu, dia selalu terlihat tidak menyukaiku. Terlalu cepat menyimpulkan. Kata Tuan Aditya. Tidak semua bukti adalah kebenaran. Aku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membelaku saat aku tidak ada. Namun percakapan itu belum selesai. Dan apa yang kudengar berikutnya membuatku membeku. Kalau dia benar anak kandung Om, maka semuanya berubah. Suara Damar terdengar tegang. Aku langsung menahan napas. Karena kalimat itu terasa penting. Sangat penting. Apa maksudmu? Tanya Tuan Aditya. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Damar berkata pelan. Pembagian saham. Tubuhku langsung membeku. Saham? Pembagian apa? Aku semakin bingung. Karena selama ini aku tidak pernah memikirkan harta. Bahkan tidak sedikit pun. Tapi ternyata, orang lain memikirkannya. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya aku tidak diterima. Bukan karena siapa diriku. Tapi karena apa yang mungkin kudapatkan. Saat itulah seseorang tiba-tiba memanggilku dari belakang. Aku langsung tersentak. Ternyata Pak Surya. Nona. Aku menoleh cepat. Wajahnya terlihat serius. Sangat serius. Ikut saya. Ada apa, Pak? Pak Surya memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Lalu berkata pelan, saya menemukan sesuatu. Jantungku langsung berdebar. Apa? Beliau mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya. Rekaman CCTV. Aku langsung membeku. Karena aku baru ingat, rumah sebesar ini tentu memiliki kamera pengawas. Dan jika benar ada CCTV, maka mungkin ada bukti siapa yang memasukkan dokumen itu ke tasku. Harapan yang sempat hilang langsung muncul kembali. Namun wajah Pak Surya justru semakin tegang. Karena ternyata masalahnya lebih besar dari yang kubayangkan. Saya sudah lihat rekamannya. Aku menahan napas. Lalu, Pak Surya menatapku beberapa detik. Kemudian mengucapkan satu nama. Nama yang membuat seluruh tubuhku dingin. Karena nama itu adalah orang yang selama ini terlihat paling baik di depanku. Orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu bersikap ramah. Orang yang bahkan sempat membelaku di depan beberapa anggota keluarga. Dan ternyata,
Dialah yang memasukkan dokumen itu ke dalam tasku. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena tidak pernah menyangka. Ternyata musuh terbesar seringkali bukan orang yang terang-terangan membenci kita, melainkan orang yang berpura-pura berada di pihak kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang itu ternyata memiliki hubungan langsung dengan hilangnya keberadaanku selama lebih dari 20 tahun. Sebuah rahasia yang sebentar lagi akan mulai terbongkar. Orang yang paling baik ternyata paling berbahaya. Aku masih berdiri membeku di hadapan Pak Surya. Tanganku terasa dingin. Napas terasa berat. Karena nama yang baru saja disebutkan olehnya benar-benar di luar dugaan. Orang itu adalah Raffi, putra sulung Selvi. Pria yang sejak hari pertama justru terlihat paling ramah kepadaku. Pria yang beberapa kali membelaku saat suasana menjadi tidak nyaman. Pria yang bahkan sempat berkata, kalau memang Naila keluarga kita, dia berhak diperlakukan baik. Kalimat itu masih kuingat jelas. Karena saat itu hanya sedikit orang yang mau berbicara seperti itu. Namun sekarang, Pak Surya mengatakan bahwa Raffi adalah orang yang memasukkan dokumen ke dalam tasku. Apa Bapak yakin? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Surya mengangguk pelan. Saya sudah melihat rekamannya berkali-kali. Air mataku hampir jatuh. Karena aku benar-benar tidak menyangka. Kenapa? Apa alasannya? Bukankah dia selalu terlihat baik? Pak Surya seolah memahami kebingunganku. Kadang orang yang paling berbahaya adalah orang yang paling pandai membuat kita percaya. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Karena selama ini aku terlalu fokus pada Selvi dan Damar. Aku mengira merekalah yang paling membenciku. Ternyata aku salah. Sangat salah. Ada satu hal lagi, kata Pak Surya. Aku langsung menatapnya. Apa? Beliau terlihat ragu. Seolah informasi berikutnya jauh lebih berat. 5 tahun lalu. Seseorang membayar orang untuk menghentikan pencarian Anda. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Maksudnya? Pak Surya menghela napas panjang. Tuan Aditya sebenarnya hampir menemukan jejak Anda beberapa kali. Tapi setiap kali ada petunjuk. Petunjuk itu menghilang. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Karena ini bukan lagi soal keluarga yang tidak menerimaku. Ini jauh lebih besar. Seseorang benar-benar berusaha membuatku tetap hilang. Selama bertahun-tahun. Dan orang itu ternyata bukan orang asing. Melainkan seseorang dari dalam keluarga sendiri. Siang itu Pak Surya menunjukkan sebagian rekaman CCTV kepada Tuan Aditya. Aku ikut hadir. Begitu rekaman diputar, ruangan langsung hening. Terlihat jelas Raffi masuk ke ruang tamu. Kemudian mendekati tasku yang diletakkan di atas sofa. Melihat ke kanan dan kiri. Lalu memasukkan map dokumen ke dalam tasku. Tidak ada keraguan. Tidak ada kemungkinan salah lihat. Semuanya terekam jelas. Tangan Tuan Aditya langsung mengepal. Wajahnya berubah pucat. Karena dia sangat mempercayai Raffi selama ini. Beberapa menit kemudian seluruh keluarga dipanggil berkumpul. Suasana jauh lebih tegang dibanding sebelumnya. Selvi terlihat bingung. Damar juga terlihat tidak mengerti. Sedangkan Raffi masih duduk dengan tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai rekaman itu diputar. Dan wajahnya langsung berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di matanya. Raffi. Suara Tuan Aditya terdengar berat. Kamu mau jelaskan ini? Ruangan langsung sunyi. Tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Raffi menelan ludah. Lalu mencoba tersenyum. Itu pasti salah paham. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Karena semua orang baru saja melihat bukti dengan mata mereka sendiri. Aku cuma... Kalimatnya terhenti. Karena dia tahu tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya. Saat itulah Selvi berdiri. Wajahnya sangat pucat. Raffi, kamu ngapain?
Namun pertanyaan itu justru membuat Raffi tertawa pahit. Tertawa yang membuat seluruh ruangan semakin tegang. Lalu untuk pertama kalinya, dia menunjukkan wajah aslinya. Wajah yang selama ini disembunyikan di balik senyum ramah. Kalian semua mau tahu kenapa? Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang sedang menunggu. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan membeku. Karena kalau Naila benar-benar diterima di keluarga ini, maka banyak orang akan kehilangan sesuatu. Dadaku langsung berdebar. Karena jelas ini bukan hanya tentang dokumen. Bukan hanya tentang fitnah. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tentang rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Tentang alasan kenapa keberadaanku selalu dihapus dari setiap jejak pencarian. Dan saat semua orang masih terkejut, Raffi mengucapkan satu kalimat lagi. Kalimat yang membuat Tuan Aditya langsung berdiri dari kursinya. Aku bukan orang pertama yang melakukannya. Ruangan mendadak hening total. Karena itu berarti, ada orang lain. Seseorang yang lebih berkuasa, lebih berpengaruh, dan lebih berbahaya. Seseorang yang selama ini menjadi dalang sebenarnya. Dan nama orang itu akan membuat seluruh keluarga terguncang. Mantan suamiku datang kembali. Ruangan masih dipenuhi ketegangan. Semua orang memandang Raffi. Sedangkan aku masih berusaha mencerna kalimat yang baru saja keluar dari mulutnya. Aku bukan orang pertama yang melakukannya. Artinya selama ini memang ada seseorang yang sengaja menghalangi pencarianku. Seseorang yang lebih berkuasa. Seseorang yang bahkan mampu menyembunyikan keberadaanku selama puluhan tahun. Tuan Aditya berdiri perlahan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Yang terlihat sekarang adalah kemarahan. Kemarahan seorang ayah yang baru mengetahui bahwa anaknya sengaja dijauhkan darinya. Siapa? Tanyanya tegas. Raffi menelan ludah. Untuk pertama kalinya dia terlihat takut. Namun sebelum menjawab, Selvi tiba-tiba berdiri. Cukup. Katanya cepat. Semua orang langsung menoleh. Wajah Selvi terlihat pucat. Sangat pucat. Seolah dia tahu sesuatu. Dan reaksinya membuatku semakin curiga. Ada apa denganmu? Tanya Tuan Aditya. Selvi langsung menggeleng. Tidak ada. Tapi semua orang bisa melihat kegugupan di wajahnya. Saat itulah Raffi menatap ibunya. Tatapan yang aneh. Tatapan penuh tekanan. Lalu dia tertawa kecil. Tawa yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Kenapa diam, Bu? Dadaku langsung berdebar. Karena aku mulai mengerti kemana arah semua ini. Dan beberapa detik kemudian, dugaan itu terbukti. Karena Mama juga tahu semuanya. Ruangan langsung gempar. Beberapa orang berdiri dari kursinya. Sedangkan Tuan Aditya membeku. Raffi. Bentak Selvi. Tapi semuanya sudah terlambat. Rahasia itu mulai keluar. Raffi tertawa pahit. Selama ini bukan cuma aku. Mama juga gak pernah mau Naila ditemukan. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena orang yang sejak awal paling membenciku ternyata memang menyimpan sesuatu. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, ponsel Tuan Aditya berdering. Awalnya beliau mengabaikannya. Tapi panggilan itu terus masuk. Dan ketika akhirnya diangkat, ekspresinya langsung berubah. Sangat berubah. Apa? Beliau berdiri. Wajahnya terlihat terkejut. Lalu menoleh ke arahku. Naila. Iya. Ternyata ada seseorang yang sedang mencari kamu. Aku bingung. Mencari saya? Bukankah selama ini justru aku yang sedang dicari? Namun beberapa menit kemudian, aku mendapatkan jawabannya. Karena sebuah foto dikirim ke ponsel Tuan Aditya. Foto seorang pria. Dan saat melihat wajah itu, darahku langsung terasa dingin. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Karena pria itu adalah Rendra. Mantan suamiku. Orang yang menceraikanku.
Orang yang mengatakan aku pembawa sial. Orang yang meninggalkanku tanpa rasa bersalah. Apa yang dia lakukan di sini? Bisikku. Tuan Aditya terlihat bingung. Sedangkan aku mulai merasa tidak tenang. Karena tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin. Setelah berbulan-bulan menghilang, setelah menceraikanku, kenapa sekarang dia muncul? Dan jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Sore itu, sebuah mobil berhenti di depan rumah keluarga Tuan Aditya. Beberapa pelayan langsung keluar. Aku yang sedang berada di ruang tamu ikut menoleh. Lalu jantungku langsung berdebar keras. Karena orang yang turun dari mobil itu adalah Rendra. Dia terlihat jauh berbeda. Lebih rapi. Lebih percaya diri. Tapi wajah itu tetap sama. Wajah orang yang pernah menghancurkan hidupku. Begitu melihatku, Rendra langsung berjalan mendekat. Matanya berkaca-kaca. Seolah sedang melihat seseorang yang sangat dirindukan. Aku langsung berdiri. Tubuhku terasa kaku. Sedangkan seluruh keluarga memperhatikan dengan bingung. Karena mereka tidak tahu siapa pria itu. Rendra berhenti tepat beberapa langkah di depanku. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Naila, aku sudah cari kamu kemana-mana. Aku langsung tertawa pahit. Karena kalimat itu terdengar sangat lucu. Saat aku menangis sendirian setelah diceraikan, dia tidak mencariku. Saat aku hidup susah, dia tidak mencariku. Tapi sekarang, saat hidupku mulai berubah, dia datang. Dan yang lebih mengejutkan, di depan semua orang, Rendra perlahan berlutut. Air matanya jatuh. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Maafkan aku. Aku masih mencintaimu." Ruangan langsung hening. Sedangkan aku hanya bisa memandangnya tanpa kata-kata. Karena aku tahu, permintaan maaf ini bukan akhir dari masalah. Justru awal dari konflik yang jauh lebih besar. Karena aku belum tahu alasan sebenarnya kenapa Rendra tiba-tiba datang kembali. Dan ketika alasan itu terbongkar, semua orang akan terkejut melihat wajah asli laki-laki yang pernah menjadi suamiku. Aku menolak dengan air mata. Ruangan masih hening. Semua orang menatap Rendra. Pria yang berlutut di hadapanku. Pria yang dulu menceraikanku tanpa belas kasihan. Pria yang pernah mengatakan bahwa aku adalah pembawa sial dalam hidupnya. Dan sekarang, dia datang sambil menangis. Meminta maaf. Mengatakan bahwa dia masih mencintaiku. Kalau ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin aku akan langsung menangis dan memeluknya. Karena dulu aku sangat mencintainya. Sangat. Aku rela bekerja lebih keras demi membantunya. Aku rela mengorbankan banyak hal demi rumah tangga kami. Tapi hari itu, aku bukan lagi Naila yang dulu. Aku sudah melewati terlalu banyak luka. Terlalu banyak malam penuh tangisan. Dan terlalu banyak penghinaan. Aku menatapnya cukup lama. Sampai akhirnya aku berkata pelan, "Kenapa sekarang?" Rendra langsung menunduk. Air matanya terus jatuh. Aku salah. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku tersenyum pahit. Karena hampir semua orang yang menyesal selalu berkata seperti itu. Setelah semuanya terlambat. Kenapa sekarang? Tanyaku lagi. Suaraku mulai bergetar. Karena meskipun terluka, aku tetap manusia. Dan melihat seseorang yang pernah kucintai berlutut di depanku tetap terasa menyakitkan. Rendra menatapku. Lalu berkata, "Aku sadar gak ada yang bisa menggantikan kamu." Aku langsung tertawa kecil. Tawa yang pahit. Sangat pahit. Karena kalimat itu terdengar begitu mudah diucapkan. Padahal dulu, dia sama sekali tidak memperjuangkanku. Dulu waktu aku menangis di depan pengadilan, "Mas sadar gak?" Rendra langsung terdiam. Dulu waktu aku pulang cuma bawa 1 koper. "Mas sadar gak?" Matanya mulai memerah. Namun aku belum selesai.
Dulu waktu ibu Mas bilang aku pembawa sial. Mas sadar gak? Air mataku mulai jatuh. Karena semua luka itu kembali muncul. Luka yang selama ini berusaha kututupi. Rendra tidak mampu menjawab. Karena memang tidak ada jawaban. Saat itulah Tuan Aditya berdiri. Beliau memperhatikanku sejak tadi. Namun memilih diam. Menghormati keputusan yang akan kuambil sendiri. Dan aku sangat menghargai itu. Karena selama ini, tidak banyak orang yang memberiku kesempatan untuk menentukan hidupku sendiri. Rendra kembali berbicara. Naila, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Ruangan kembali sunyi. Beberapa anggota keluarga memperhatikan dengan tegang. Bahkan Selvi yang sejak awal membenciku ikut diam. Karena semua orang ingin tahu jawabanku. Aku menatap wajah Rendra. Lalu mengingat semua yang pernah terjadi. Pengadilan, tangisan, penghinaan, kesepian, rasa lapar saat hidupku hancur. Dan malam-malam ketika aku menangis sendirian tanpa ada siapapun di sisiku. Lalu aku menghapus air mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Maaf, kataku pelan. Wajah Rendra langsung berubah. Naila. Aku menggeleng. Maaf. Aku gak bisa kembali. Ruangan langsung hening. Sedangkan air mata terus mengalir di wajah Rendra. Aku juga menangis. Karena menolak orang yang pernah kita cintai bukanlah hal yang mudah. Sama sekali tidak mudah. Tapi ada luka yang terlalu dalam untuk diulang. Ada kepercayaan yang sudah terlalu hancur untuk dibangun kembali. Aku sudah memaafkan Mas. Kataku. Tapi aku gak bisa kembali menjadi orang yang sama. Rendra menundukkan kepala. Tangisnya pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah. Aku hanya merasa selesai. Selesai dengan masa lalu. Selesai dengan rasa sakit itu. Namun ternyata, masalah belum berakhir. Karena saat Rendra hendak pergi, seseorang tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Seseorang yang membuat wajahnya langsung pucat. Sangat pucat. Orang itu adalah Bu Santi. Mantan ibu mertuaku. Beliau terlihat menangis. Dan saat melihatku, beliau langsung berjalan cepat ke arahku. Lalu melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terkejut. Beliau memegang kedua tanganku erat-erat. Sambil menangis. Naila. Ibu minta maaf. Dadaku langsung berdebar. Karena aku tahu, kedatangannya hari ini bukan tanpa alasan. Dan apa yang akan diungkapkannya sebentar lagi, akan membuka rahasia lain yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Penyesalan datang terlambat. Aku benar-benar tidak menyangka akan melihat Bu Santi di rumah itu. Perempuan yang dulu mengusirku. Perempuan yang mengatakan bahwa kehadiranku membawa kesialan. Perempuan yang bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan apapun saat pernikahanku hancur. Kini berdiri di depanku. Menangis. Memegang kedua tanganku erat-erat. Naila. Suaranya bergetar. Ibu minta maaf. Seluruh ruangan langsung sunyi. Bahkan Rendra yang tadi menangis kini ikut membeku. Karena tidak ada yang pernah membayangkan Bu Santi akan mengucapkan kalimat itu. Aku sendiri pun tidak. Air mataku perlahan menggenang. Bukan karena marah. Tapi karena semua luka lama kembali muncul. Aku masih ingat hari ketika beliau mengusirku dari rumah. Masih ingat bagaimana beliau memandangku seperti beban. Masih ingat bagaimana beliau menyebutku pembawa sial. Semuanya masih jelas. Sangat jelas. Naila. Bu Santi kembali berbicara. Maafkan ibu. Tangisnya semakin keras. Namun aku tidak langsung menjawab. Karena ada bagian dalam diriku yang masih terluka. Dan luka itu tidak hilang hanya karena satu permintaan maaf. Saat itulah Rendra menundukkan kepala. Lalu berkata pelan, semuanya salahku. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya,
Aku melihat rasa bersalah yang benar-benar nyata di wajahnya. Tidak. Tiba-tiba Bu Santi memotong. Rendra langsung menatap ibunya. Begitu juga semua orang yang ada di ruangan itu. Karena nada suara Bu Santi terdengar berbeda. Sangat berbeda. Sebenarnya, beliau berhenti beberapa detik. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu melanjutkan. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak pernah kalian tahu. Jantungku langsung berdebar. Karena kalimat seperti itu selalu membawa masalah. Dan entah kenapa, aku merasa kali ini masalahnya besar. Sangat besar. Bu Santi menatapku. Lalu air matanya kembali jatuh. Almarhum ibumu pernah menolong keluarga kami. Aku langsung membeku. Apa? Beliau mengangguk. Beberapa orang di ruangan itu juga terlihat terkejut. Karena jelas mereka tidak mengetahui hal tersebut. Ibu kamu pernah membantu kami saat usaha keluarga hampir bangkrut. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tidak pernah mendengar cerita itu. Tidak pernah. Dulu ayah Rendra sakit. Kami terlilit utang. Dan hampir kehilangan rumah. Bu Santi menundukkan kepala. Saat semua orang menjauh, ibu kamulah yang membantu. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena selama ini, aku selalu mengenal ibuku sebagai orang yang sederhana. Tidak kaya. Tidak punya banyak harta. Tapi ternyata beliau pernah membantu keluarga yang kemudian menghancurkan hidupku. Dan yang lebih menyakitkan, Bu Santi kembali berkata, tapi aku justru membalas kebaikannya dengan menyakitimu. Tangisnya pecah. Ruangan menjadi sangat hening. Karena tidak ada yang bisa menyangkal kenyataan itu. Aku memejamkan mata. Membayangkan wajah ibuku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat merindukannya. Andai beliau masih hidup. Andai beliau bisa menjelaskan semuanya. Saat itulah Tuan Aditya yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara. Naila. Aku menoleh. Wajah beliau terlihat sangat serius. Saya juga menemukan sesuatu. Jantungku kembali berdebar. Karena akhir-akhir ini setiap orang selalu memiliki rahasia baru untuk diungkap. Apa? Tuan Aditya membuka sebuah map tua. Map yang terlihat sangat lama. Lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Dan ketika aku melihat foto yang terselip di dalamnya, darahku langsung terasa dingin. Karena foto itu adalah foto ibuku. Foto yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibuku terlihat jauh lebih muda. Dan sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang yang wajahnya langsung kukenal. Karena orang itu masih hidup. Dan selama ini berada sangat dekat dengan keluarga Tuan Aditya. Tanganku mulai gemetar. Ini. Tuan Aditya mengangguk pelan. Saya baru menemukannya semalam. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kematian ibumu mungkin tidak sesederhana yang selama ini kita percaya. Ruangan langsung sunyi total. Aku bahkan lupa cara bernapas selama beberapa detik. Karena jika itu benar, maka seluruh hidupku dibangun di atas kebohongan. Dan seseorang selama ini mungkin menyimpan rahasia terbesar tentang ibuku. Rahasia yang telah dikubur selama lebih dari 20 tahun. Rahasia yang sebentar lagi akan mulai terbongkar. Kebenaran yang dikubur bertahun-tahun. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kalimat Tuan Aditya terus terngiang di kepalaku. Kematian ibumu mungkin tidak sesederhana yang selama ini kita percaya. Kalimat itu membuat seluruh hidupku terasa berubah. Selama ini aku percaya ibuku meninggal karena sakit. Itulah yang selalu diceritakan kepadaku. Tidak pernah ada cerita lain. Tidak pernah ada tanda tanya. Aku menerima semuanya begitu saja. Namun sekarang, ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang bahkan membuat Tuan Aditya terlihat terguncang. Malam itu aku duduk di ruang kerja bersama beliau dan Pak Surya. Di atas meja terdapat beberapa foto lama, dokumen, surat,
dan catatan yang baru ditemukan dari arsip lama keluarga. Tanganku masih gemetar saat melihat foto ibuku. Foto yang menunjukkan beliau sedang berbicara dengan seorang pria. Pria yang sangat kukenal. Karena selama beberapa hari terakhir aku sering melihatnya di rumah ini. Namanya Herman. Penasihat keuangan lama keluarga Tuan Aditya. Pria yang selama ini dikenal sangat setia. Pria yang selalu dipercaya. Pria yang bahkan sering membantu mengurus berbagai dokumen keluarga. Aku tidak mengerti. Kataku pelan. Apa hubungannya Pak Herman dengan ibu? Tuan Aditya menarik napas panjang. Lalu menyerahkan sebuah surat kepadaku. Surat itu sudah sangat tua. Beberapa bagian tulisannya mulai memudar. Namun masih bisa dibaca. Aku mulai membaca perlahan. Semakin lama, tanganku semakin gemetar. Karena surat itu ditulis oleh ibuku. Dan isinya membuatku merinding. Dalam surat tersebut ibuku menuliskan bahwa dirinya merasa sedang diawasi. Merasa diikuti. Dan merasa seseorang tidak ingin dirinya bertemu kembali dengan Tuan Aditya. Aku langsung mengangkat kepala. Diikuti. Pak Surya mengangguk. Itulah yang membuat kami mulai curiga. Dadaku terasa sesak, karena semua ini terdengar seperti cerita yang tidak nyata. Namun bukti-bukti mulai menunjukkan arah yang sama. Ibuku memang sengaja dijauhkan. Seseorang memang berusaha memutus semua hubungan antara beliau dan Tuan Aditya. Dan ternyata, orang itu bukan hanya satu orang, melainkan beberapa orang yang memiliki kepentingan. Saat itulah Tuan Aditya membuka sebuah dokumen lain. Dokumen lama berisi laporan perjalanan. Nama Herman muncul berkali-kali, termasuk di kota tempat ibuku tinggal setelah menghilang. Aku langsung membeku. Karena semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit menganggap semua ini kebetulan. Namun kejutan terbesar belum datang. Karena beberapa menit kemudian, Pak Surya masuk membawa sebuah rekaman wawancara lama. Rekaman itu berasal dari seseorang yang pernah bekerja bersama Herman bertahun-tahun lalu. Pria itu kini sudah tua, namun kesaksiannya masih tersimpan. Dengan tangan gemetar aku mendengarkannya. Dan kalimat pertama yang keluar dari rekaman itu membuat darahku terasa dingin. Pak Herman pernah bilang, perempuan itu tidak boleh ditemukan. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Karena yang dimaksud perempuan itu adalah ibuku. Air mataku mulai jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa berat hidup yang pernah dijalani ibuku. Beliau tidak hanya membesarkanku sendirian. Beliau juga hidup dalam ketakutan. Dan aku bahkan tidak pernah mengetahuinya. Suasana ruang kerja menjadi sangat hening. Sampai akhirnya Tuan Aditya berkata pelan. Selama ini aku mencari kalian. Tapi setiap jejak selalu hilang. Suaranya mulai bergetar. Aku pikir itu hanya nasib buruk. Ternyata ada orang yang sengaja membuatnya hilang. Aku tidak sanggup menjawab. Karena rasa sedih itu terlalu besar. Namun saat semua orang mulai percaya bahwa Herman adalah dalangnya, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ruang kerja. Seorang pelayan masuk dengan wajah panik. Pak, ada tamu. Tuan Aditya mengernyit. Malam-malam begini. Pelayan itu mengangguk. Wajahnya terlihat tegang. Saya rasa Bapak perlu menemuinya sekarang. Beberapa menit kemudian, tamu itu masuk ke ruang kerja. Dan saat aku melihat wajahnya, aku langsung berdiri. Karena aku mengenalnya. Dia adalah mantan rekan kerja ibuku. Seseorang yang pernah beberapa kali datang ke rumah saat aku masih kecil. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat seluruh ruangan membeku. Aku tahu siapa yang menyebabkan semua tragedi ini. Ruangan langsung hening total. Karena akhirnya, setelah puluhan tahun, seseorang datang membawa kebenaran yang selama ini dikubur rapat-rapat. Dan nama yang akan disebutnya akan menghancurkan hidup seseorang di keluarga ini untuk selamanya.
Aku akhirnya menemukan keluargaku. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua mata tertuju pada pria tua yang baru saja datang. Sedangkan jantungku berdetak sangat keras. Karena aku mengenalnya. Namanya Pak Joko. Dulu saat aku masih kecil, dia beberapa kali datang ke rumah. Aku tidak terlalu mengingat wajahnya. Tapi aku masih ingat suaranya. Dan aku masih ingat bagaimana ibuku selalu menghormatinya. Kini pria itu berdiri di depan kami. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya tampak lelah. Namun tatapannya penuh keseriusan. Aku tahu siapa yang menyebabkan semua tragedi ini. Kalimat itu masih menggantung di udara. Membuat seluruh ruangan terasa semakin tegang. Tuan Aditya berdiri perlahan. Siapa? Pak Joko menghela napas panjang. Lalu menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan. Seolah memastikan bahwa dia benar-benar siap membuka semuanya. Aku sudah diam terlalu lama. Katanya. Dan aku menyesal karena itu. Aku merasakan tanganku mulai dingin. Karena setiap detik terasa semakin menegangkan. Pak Joko kemudian mengeluarkan sebuah amplop tua dari tasnya. Amplop yang sudah terlihat kusam karena usia. Apa itu? Tanya Pak Surya. Pak Joko menyerahkannya kepada Tuan Aditya. Tolong baca. Dengan hati-hati Tuan Aditya membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Tulisan tangan itu langsung membuatku membeku. Karena aku mengenalinya. Tulisan ibuku. Air mataku langsung menggenang. Tuan Aditya juga terlihat terkejut. Tangannya mulai gemetar saat membaca surat itu. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Sampai akhirnya beliau menutup mata. Air mata perlahan jatuh dari wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu menangis. Aku terlambat. Bisiknya, suaranya pecah. Aku terlambat puluhan tahun. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Karena rasa sedih di ruangan itu begitu besar. Pak Joko kemudian mulai menjelaskan semuanya. Ternyata bertahun-tahun lalu, ibuku memang berusaha menghubungi Tuan Aditya. Lebih dari sekali. Namun surat-surat itu tidak pernah sampai. Telepon tidak pernah tersambung. Dan setiap kali ada kesempatan untuk bertemu, selalu ada seseorang yang menghalanginya. Seseorang yang memiliki akses terhadap informasi keluarga. Seseorang yang mengetahui semua pergerakan mereka. Dan orang itu ternyata memang Herman. Ruangan langsung hening. Karena nama itu kini tidak lagi sekadar dugaan. Ada bukti. Ada surat. Ada kesaksian. Ada semuanya. Namun yang paling menyakitkan adalah alasan di balik semua itu. Herman ternyata takut kehilangan posisinya. Takut jika Tuan Aditya menikahi ibuku. Takut jika keluarga baru terbentuk. Takut kehilangan pengaruh yang selama ini dia miliki. Dan karena ketakutan itulah, banyak kehidupan hancur. Ibuku hidup dalam pelarian. Aku tumbuh tanpa mengetahui siapa ayahku. Dan Tuan Aditya kehilangan kesempatan membesarkanku. Puluhan tahun hilang begitu saja. Karena keserakahan seseorang. Air mata terus mengalir di pipiku. Karena untuk pertama kalinya, aku memahami pengorbanan ibuku. Beliau tidak meninggalkanku. Beliau melindungiku. Sampai akhir hidupnya. Saat itulah Tuan Aditya berjalan mendekat. Beliau berhenti tepat di depanku. Matanya merah karena menangis. Namun ada kehangatan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Naila. Aku mengangkat kepala. Beliau tersenyum. Senyum yang penuh kesedihan sekaligus kebahagiaan. Lalu perlahan, beliau mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu terlihat tua. Sangat tua. Dengan tangan gemetar beliau membukanya. Dan saat isi kotak itu terlihat, aku langsung menutup mulutku. Karena di dalamnya terdapat liontin pasangan dari liontin milikku. Bentuknya sama. Ukirannya sama.
Hanya saja di bagian belakang terdapat huruf berbeda. Huruf N. N untuk Naila. Katanya pelan. Air mataku langsung jatuh. Karena tiba-tiba semua potongan cerita itu terasa utuh. Ternyata selama puluhan tahun, beliau menyimpan liontin itu. Menyimpannya sambil berharap suatu hari bisa menemukanku. Aku tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang. Katanya. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin menjadi ayahmu mulai hari ini. Tangisku pecah. Bukan karena harta. Bukan karena keluarga besar. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang mengatakan kalimat itu kepadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian lagi. Namun aku belum tahu bahwa keesokan harinya Tuan Aditya akan mengumumkan sebuah keputusan besar. Keputusan yang membuat seluruh keluarga terkejut. Keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan keputusan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak pernah kuharapkan sebelumnya. Warisan yang tidak kuperkirakan. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadaku terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah sudah selesai. Tapi karena akhirnya aku mengetahui kebenaran. Aku tahu siapa ayahku. Aku tahu kenapa ibuku menghilang. Aku tahu kenapa hidupku penuh tanda tanya selama ini. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa ibuku tidak pernah meninggalkanku. Beliau melindungiku sampai akhir hayatnya. Air mataku kembali jatuh saat mengingat semua itu. Namun aku segera menghapusnya. Karena hari itu ternyata menjadi hari yang sangat penting. Sejak pagi rumah keluarga Tuan Aditya terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Beberapa anggota keluarga berdatangan. Para pengacara keluarga juga hadir. Bahkan beberapa orang yang belum pernah kulihat sebelumnya ikut datang. Aku mulai merasa bingung. Ada acara apa? Tanyaku pada Pak Surya. Beliau tersenyum kecil. Hari ini Tuan Aditya ingin menyampaikan sesuatu. Aku mengangguk pelan. Meski sebenarnya masih belum mengerti. Menjelang siang, semua orang akhirnya berkumpul di ruang utama. Suasana terlihat formal. Beberapa wajah tampak tegang. Terutama Selvi dan Damar. Sejak rahasia Herman terbongkar, mereka terlihat jauh lebih pendiam. Tidak lagi berani bersikap seperti sebelumnya. Namun aku bisa melihat satu hal. Mereka tetap tidak nyaman dengan keberadaanku. Dan mungkin itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Saat itulah Tuan Aditya berdiri. Beliau memegang beberapa lembar dokumen. Lalu menatap seluruh keluarga. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Ruangan langsung hening. Semua orang memperhatikan. Termasuk aku. Tuan Aditya menarik napas panjang. Kemudian berkata, selama lebih dari 20 tahun, saya hidup dengan penyesalan. Wajahnya mulai terlihat emosional. Saya kehilangan perempuan yang saya cintai. Saya kehilangan kesempatan membesarkan anak saya. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tahu yang beliau maksud adalah ibuku. Dan diriku. Tapi Tuhan masih memberi saya kesempatan. Beliau menoleh ke arahku. Lalu tersenyum. Kesunyian memenuhi ruangan. Dan beberapa detik kemudian, beliau mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Mulai hari ini, saya mengakui Naila sebagai anak kandung saya secara resmi. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang terlihat terkejut. Beberapa lainnya saling berpandangan. Sedangkan aku hanya bisa terdiam. Karena meskipun sudah mengetahui kebenarannya, mendengar pengakuan itu secara langsung tetap membuat hatiku bergetar. Namun ternyata itu belum selesai. Sama sekali belum selesai. Karena pengacara keluarga kemudian berdiri. Lalu membuka sebuah map. Dan saat itulah suasana berubah. Naskah perubahan warisan keluarga telah selesai diperbarui. Katanya. Aku langsung mengernyit. Warisan?
Aku sama sekali tidak pernah memikirkan warisan. Bahkan tidak sedikit pun. Namun reaksi beberapa orang langsung berubah. Terutama Damar. Wajahnya menegang. Begitu juga Selvi. Seolah mereka sudah mengetahui apa yang akan diumumkan. Pengacara itu melanjutkan. Sesuai keputusan Bapak Aditya, sebagian kepemilikan aset keluarga akan diberikan kepada Nona Naila. Ruangan mendadak sunyi. Benar-benar sunyi. Aku langsung berdiri. Tunggu. Semua orang menoleh ke arahku. Aku tidak pernah meminta ini. Suaraku bergetar. Karena memang benar. Aku datang mencari jawaban. Bukan mencari kekayaan. Bukan mencari harta. Dan bukan mencari warisan. Namun Tuan Aditya tersenyum. Lalu berkata pelan, "Karena itu kamu pantas mendapatkannya." Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memberiku sesuatu tanpa syarat, tanpa menghina, tanpa merendahkan, tanpa meminta balasan. Namun di saat yang sama, aku juga melihat wajah-wajah yang tidak senang. Beberapa orang terlihat marah. Beberapa lainnya tampak kecewa. Dan aku tahu, keputusan ini akan menimbulkan masalah baru. Saat acara selesai, aku menemui Tuan Aditya secara pribadi. "Ayah." Untuk pertama kalinya aku memanggilnya seperti itu. Dan beliau langsung berkaca-kaca. "Aku tidak butuh warisan," kataku pelan. Beliau tersenyum hangat. "Lalu apa yang kamu butuhkan?" Aku menahan tangis. Lalu menjawab dengan jujur. "Aku cuma ingin keluarga." Kalimat itu membuat beliau menangis. Dan aku juga. Karena setelah bertahun-tahun hidup sendiri, ternyata yang paling kurindukan bukan uang, melainkan seseorang yang bisa kupanggil keluarga. Namun malam itu, aku harus membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang akan menentukan masa depanku. Karena untuk pertama kalinya, aku diberi kesempatan memilih. Tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Atau melangkah menuju kebahagiaan yang selama ini tidak pernah berani kuimpikan. Dan keputusan itu akan mengubah semuanya. Akhirnya aku memilih kebahagiaanku sendiri. Malam itu aku duduk sendirian di balkon kamar. Angin berhembus pelan. Lampu-lampu kota terlihat berkelap-kelip di kejauhan. Namun pikiranku jauh lebih ramai daripada pemandangan di depanku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memiliki pilihan. Pilihan yang dulu tidak pernah kumiliki. Selama ini aku selalu mengikuti keadaan. Saat ekonomi sulit, aku bertahan. Saat dihina, aku diam. Saat diceraikan, aku menangis sendirian. Aku terlalu sering menerima keputusan orang lain. Sampai lupa bahwa aku juga berhak menentukan jalan hidupku sendiri. Malam itu kata-kata Tuan Aditya terus teringat di kepalaku. "Apa yang kamu butuhkan?" Dan jawabanku juga masih teringat jelas. "Aku cuma ingin keluarga." Kini aku sadar. Aku memang sudah menemukan keluarga. Tapi aku juga harus menemukan diriku sendiri. Keesokan paginya aku meminta semua orang berkumpul. Tuan Aditya, Pak Surya, beberapa anggota keluarga, termasuk Selvi dan Damar. Mereka terlihat penasaran, karena tidak ada yang tahu apa yang ingin kusampaikan. Aku berdiri di tengah ruangan. Jantungku berdebar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku akhirnya siap berbicara. Aku sudah memikirkan semuanya. Kataku pelan. Ruangan langsung hening. Aku bersyukur akhirnya menemukan keluarga. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku tidak datang ke sini untuk mencari harta. Beberapa orang langsung saling berpandangan. Aku melanjutkan. Karena itu aku tidak akan mengambil sebagian besar warisan yang sudah disiapkan. Ruangan langsung gempar. "Apa? Kamu serius?" Beberapa orang terlihat terkejut. Bahkan Damar sampai membelalakan mata.
Sedangkan Selvi terlihat tidak percaya. Aku mengangguk. Aku hanya menerima bagian yang memang diperlukan untuk masa depanku. Sisanya tetap menjadi milik keluarga sesuai kesepakatan terbaik. Semua orang terdiam, karena mereka tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Selama ini mereka mengira aku datang untuk harta. Padahal kenyataannya tidak. Tuan Aditya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Naila. Aku tersenyum. Ayah. Suara itu membuat beliau langsung menangis. Karena untuk pertama kalinya aku memanggilnya tanpa ragu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak waktu. Kataku. Aku gak mau sisa hidupku diisi pertengkaran karena uang. Tuan Aditya berdiri. Lalu memelukku. Pelukan yang selama puluhan tahun tidak pernah kami rasakan. Dan saat itulah tangisku pecah. Bukan tangis kesedihan. Melainkan tangis yang selama ini tertahan. Tangis seorang anak yang akhirnya menemukan keluarganya. Beberapa minggu kemudian, hidupku mulai berubah. Aku tidak lagi tinggal di kontrakan kecil. Tapi aku juga tidak memilih hidup bermewah-mewahan. Aku membuka usaha kecil yang sudah lama kuimpikan. Usaha yang kubangun dengan kemampuanku sendiri. Dan yang membuatku bahagia, Tuan Aditya sering datang membantu. Kadang hanya untuk minum kopi. Kadang hanya untuk mengobrol. Kadang hanya karena rindu. Hubungan kami perlahan tumbuh. Bukan seperti orang asing. Tapi seperti ayah dan anak yang sedang mengejar waktu yang hilang. Sementara itu, Rendra beberapa kali mencoba menghubungiku. Namun kali ini aku tidak lagi bimbang. Aku sudah memaafkannya. Tapi aku tidak kembali. Karena memaafkan tidak selalu berarti mengulang. Dan mencintai diri sendiri kadang berarti berani menutup pintu yang pernah melukai kita. Beberapa bulan kemudian, Bu Santi datang menemuiku. Beliau membawa foto ibuku yang selama ini disimpan. Dan sambil menangis beliau berkata, "Ibumu pasti bangga sama kamu." Kalimat itu membuatku tidak sanggup menahan air mata. Karena setelah semua yang terjadi, itulah kalimat yang paling ingin ku dengar. Suatu sore, aku berdiri di makam ibuku, membawa bunga kesukaannya. Langit terlihat cerah. Aku tersenyum sambil mengusap batu nisan itu. Bu! Aku sudah menemukan jawabannya. Air mataku jatuh perlahan. Ternyata ibu benar. Semua ini memang demi melindungiku. Angin berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, hatiku terasa damai. Aku tidak lagi marah pada masa lalu. Tidak lagi membenci siapapun. Karena semua luka itu telah membawaku ke tempat ini. Tempat di mana aku akhirnya menemukan keluarga. Menemukan kebenaran. Dan menemukan diriku sendiri. Hari itu aku belajar satu hal. Kadang kehilangan bukan akhir. Kadang kehilangan adalah jalan yang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Dan kadang, saat hidup menghancurkan semua yang kita miliki, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar.